Bagi Prabowo, memperjuangkan masyarakat adil dan makmur. Setara artinya dengan membayar pengorbanan para pahlawan yang kehilangan nyawa demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kawan muda, Prabowo adalah pribadi yang unik. Kepribadiannya dibentuk oleh kultur keluarga ningrat modern yang kaya, yang menguasai berbagai bidang bisnis, tetapi juga keluarga pejuang yang mewakafkan jiwa raga anak-anaknya untuk menjadi patriot-patriot bangsa demi kejayaan Republik ini. Itu sebabnya Prabowo pun memilih menjadi tentara, mengikuti jejak dua pamannya yang gugur dalam pertempuran melawan Jepang di awal Revolusi Kemerdekaan 1945. Leluhur Prabowo berakar hingga ke Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram, dan Sultan Hamengkubuwono I, pendiri dan raja pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Watak Prabowo ikut dibentuk oleh dua sosok penting dalam hidupnya, yaitu Margono Djoyohadikusumo dan Sumitro Djoyohadikusumo. Margono Djoyohadikusumo, kakek Prabowo, adalah anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang kemudian menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama Republik Indonesia dan pendiri BNI 46, bank pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Sedangkan Sumitro Djoyohadikusumo, ayah Prabowo, merupakan salah satu ahli ekonomi terpenting Indonesia di awal kemerdekaan. Sumitro malang melintang dalam berbagai kabinet pemerintahan, menata bangunan ekonomi Indonesia sejak era demokrasi parlementer hingga era Orde Baru. Dari kedua tokoh yang sangat peduli akan masa depan bangsa ini, Prabowo mewarisi semangat untuk terus-menerus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia serta menjadi jembatan emas bagi generasi muda yang akan menjadi pewaris negeri ini. Hari ini, Prabowo menjadi pewaris cita-cita agung yang turun-temurun diperjuangkan keluarganya untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Bagi Prabowo, memperjuangkan masyarakat adil dan makmur setara artinya dengan membayar pengorbanan para pahlawan yang kehilangan nyawa demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kawan muda, karir militer yang ditempuh Prabowo Subianto merupakan pilihannya sendiri. Keinginannya untuk berjuang di garis depan, seperti yang dicontohkan kedua pamannya yang gugur menjadi pahlawan kemerdekaan, mendorongnya untuk mendaftar menjadi militer. Dua paman Prabowo, Subianto dan Sujono, gugur di usia yang sangat muda dalam peristiwa Lengkong Tangerang bersama seluruh pasukannya yang dipimpin oleh Mayor Daan Mogot. Kisah kepahlawanan kedua pamannya itulah yang membakar semangat Prabowo untuk berbakti kepada negara melalui ketentaraan. Maka pada tahun 1970, Prabowo Subianto pun resmi terdaftar menjadi Taruna Akademi Militer Magelang. Di Akademi Militer ini, Prabowo tidak hanya memperoleh ilmu keprajuritan dan kepemimpinan, tetapi lebih jauh dari itu. Di sini, Prabowo berjumpa dengan para taruna yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan beragam latar belakang, suku, budaya, adat istiadat, agama, dan kelas sosial. Para taruna yang menjadi kawan seperjuangan Prabowo kebanyakan berasal dari kalangan rakyat biasa, seperti keluarga petani, pedagang kecil, nelayan, buruh, dan guru desa. Pendidikan di Akademi Militer Magelang telah membekali Prabowo sebuah pelajaran yang sangat penting, yaitu menjadi tentara adalah pintu masuk untuk mengenal rakyat. Menjadi tentara memberinya kesempatan terbaik untuk membangun solidaritas dan kekompakan tanpa disekat oleh berbagai perbedaan. Akademi Militer Magelang menyiapkan Prabowo menjadi pemimpin. Jejak pengabdian dan penugasan Prabowo selanjutnya luas membentang, mulai dari perang di Timur Timur hingga mencapai puncaknya menjadi Danjen Kopassus dan kemudian Pangkostrat. Tentara Nasional Indonesia tidak kenal menyerah. Semangat tidak pantang menyerah inilah
yang membuat Prabowo tidak berhenti berjuang untuk negara. Dan kini, ia berjuang lagi untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini, agar bisa membuat Indonesia menjadi negara maju yang disegani negara lainnya. Ia tidak pernah dan tidak mau menyerah, meskipun sudah 2 kali kalah dalam perhelatan Pilpres. Bagi Prabowo, puncak pengabdian tentara adalah menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin bagi semua golongan, menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat. Ia akan terus berjuang untuk rakyat selama masih diberi kekuatan. Kawan muda, selain memberikan banyak pelajaran tentang kepemimpinan atau leadership, Tentara Nasional Indonesia juga memberikan pelajaran tentang kepribadian yang diakui Prabowo ikut membentuk kepribadian dirinya. Pelajaran itu diperoleh Prabowo langsung dari para mentornya yang rata-rata angkatan 45. Mereka adalah pemimpin lapangan, komandan pasukan tempur, dan pemimpin militer. Kawan muda ingin tahu pelajaran kepribadian apa saja yang diperoleh Prabowo? Pertama, kata Prabowo, adalah jiwa patriotik. Para mentornya itu memiliki kecintaan terhadap tanah air yang tidak pernah surut, walaupun usia mereka bertambah. Kedua, kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ketiga, cerdas. Mereka selalu belajar dan sangat ingin mengetahui hal-hal di luar pekerjaan mereka sehari-hari. Keempat, humoris, sehingga mereka sangat dekat dengan para junior, anak buahnya. Dan kelima, luwes, tidak terlalu terikat dengan protokoler. Bila kita amati perjalanan hidup Prabowo hingga sekarang, kawan muda, kita dapat melihat bahwa ciri-ciri kepribadian yang telah disebutkan tadi memang dimiliki Prabowo. Ia mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada tanah air. Dan ia pun mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi, sehingga ia pun selalu bersikap tegas dalam berbagai hal. Prabowo juga seorang yang cerdas, yang selalu belajar untuk berbagai bidang, mulai dari politik, penyelenggaraan negara, hingga pertanian. Dan ia juga seorang humoris, mempunyai selera humor yang tinggi. Sehingga ketika menghadapi berbagai serangan terhadap dirinya, ia selalu menyikapinya dengan gayanya yang humoris. Kita jogetin aja, katanya. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita jogetin saja. Prabowo Gibran gawe ayam itu wolu songo ning atiku mung Pak Prabowo sing terang. Ya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo Subianto. Siji loro telu Pak Prabowo dadi presiden. Prabowo juga seorang yang luwes, tidak terlalu terikat protokoler, sehingga tindakan-tindakannya pun sangat spontan. Sebagai contoh, ia akan tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan resmi untuk menemui masyarakat. Spontanitas ini sering dituduh kubu lawan sebagai pencitraan, tetapi Prabowo tidak pernah mempedulikan tuduhan-tuduhan itu, karena ia yakin apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan rakyat. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.